Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik, kesempatan yang berkah ini, kita mengkaji tentang keutamaan menghidupkan atau memakmurkan daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taubah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Bahwa hanyalah orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta mereka tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut hanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka mengimarah atau memakmurkan rumah Allah, ada dua bentuk memakmurkan rumah Allah, yaitu memakmurkan dari segi fisik dan memakmurkan dari segi mengisi dengan ibadah. Kedua-duanya adalah penting dan kedua-duanya mendapatkan pujian yang istimewa. Tapi yang lebih penting adalah memakmurkan dari segi isi. Karena berbahaya ketika memakmurkan dari segi fisik tapi tidak diisi. Maka yang ideal adalah memakmurkan dari segi zahir, dari segi isi bangunannya, bagaimana bangunannya menjadi cantik dengan fasilitasnya yang luar biasa. Kemudian juga harus diisi dengan berbagai kegiatan ibadah, terutama sholat berjamaah. Begitu banyak hadis-hadis, ayat-ayat yang menunjukkan tentang keistimewaan memakmurkan masjid, baik dari segi memakmurkan bangunannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah walau kamifhasi qatatin, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, membangun masjid, membangun mushola, membangun langgar, surau, walaupun kontribusinya itu hanya sebesar burung bertelur, artinya kecil sumbangannya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkannya surga, istana di surga nanti. Itu mengimarahkan dari segi bangunan. Maka semua sumbangsi kita kepada rumah Allah, baik AC-nya, karpetnya, mungkin keran untuk berwudu, semuanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang besar, tidak ada yang sia-sia. Kemudian juga mengimarahkan secara isi, mengisi. Yaitu memang kita terpaut dengan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan dengan nilai-nilai ibadah, salat berjamaah, kemudian juga terpaut hatinya dengan rumah Allah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa pada saat terjadi dikumpulkan oleh Allah manusia di padang mahsyar nanti, di mana pada waktu itu asyamsu tudna, bahwa matahari itu sangat dekat dengan manusia. Bahkan disebutkan ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, bahkan ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya.
Maka pada hari itu ada orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keteduhan, diberikan kesejukan. Kita mudah-mudahan termasuk di antara mereka yang diberikan keteduhan, diberikan naungan oleh Allah di hari tersebut. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qina adzabaka yauma tajma'u ibadak. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azabmu ketika Engkau mengumpulkan hamba-hambamu. Siapa di antara mereka yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yaitu adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yaitu terpaut dia, cinta dia dengan masjid. Disebutkan bahwa salah satu orang yang diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kasratul khuta ilal masajid. Banyak melangkah ke masjid. Memakmurkan masjid dari segi zahir dan juga dari segi isi, maka itu adalah keistimewaan yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memakmurkan masjid dari segi bangunan dan juga diberikan kesehatan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita terpaut dan cinta dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan adalah di saat kondisi kita seperti saat sekarang ini, ada wabah yang menimpa kita, yaitu virus COVID-19 yang mewabah hampir seluruh negara yang ada di dunia dan sudah dijadikan sebagai pandemi. Maka di saat seperti ini tentu kita pertama berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita bahwa seorang beriman itu yakin bahwa tidak akan menimpa apa yang menimpa dirinya kecuali atas ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang wa'allahi falyatawakkalul mu'minun wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Kita berpasrah. Tetapi dalam kepasrahan kita itu ada usaha. Kita dituntut. Bagaimana kita mengikuti usaha ini? Tentu sesuai dengan ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya. Maka para ulama sebelum mengeluarkan fatwa, mereka duduk mengkaji bersama dengan para ahli medis, dengan ulul amri, para pemangku jabatan kekuasaan yang mereka diberikan amanah yang hari-harinya di lapangan mereka tahu kondisi. Maka ketika keluar fatwa tentang salah satu di antara usaha kita adalah dilarangnya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, atau bahkan sholat tarawih di masjid, atau bahkan sholat Jumat di masjid, maka itu adalah bagian daripada ijtihad atau fatwa para ulama yang mesti kita ikuti. Bukan berarti kita tidak memakmurkan masjid, tapi itulah di antara daripada yang menjadi tuntunan syariat dalam kondisi tertentu. Maka walaupun kita tidak ke masjid, tapi hati kita tetap berterpaut dengan masjid. Maka kita dalam kondisi seperti ini kita tidak berdosa, tidak ke masjid. Bahkan bisa jadi kita lebih utama, sebagaimana kata para ulama, kita lebih utama sholat di rumah, melaksanakan ibadah di rumah, sehingga kita yakin bahwa kita tidak berpotensi memberikan mudarat kepada orang lain dan juga tidak memudaratkan kepada diri kita sendiri. Maka oleh karena itu janganlah kita bersedih saat-saat seperti ini kita tidak bisa ke masjid, karena insyaallah pahala yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam kondisi normal memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti ini kita ikut pendapat fatwa para ulama, maka insyaallah pahala yang kita dapatkan salat di rumah dengan salat di masjid, insyaallah pahala yang diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah sama-sama diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan jalan keluar yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan segala kebaikan darinya, disegerakan segala wabah, segala ujian dan cobaan yang menimpa kita, dan diberikan ketabahan, kesabaran di dalam menghadapinya,
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.